Nah, jadi seperti ini teman-teman, bahan yang mati ya. Ketika saya melakukan pengepresan, nah ini sudah kering teman-teman. Bahannya sudah kering ya. Saya membagikan ini agar teman-teman yang suka berproses bisa berhati-hati ketika melakukan pengepresan batang utama seperti ini ya. Nah, untuk penyebab kematian dari bahan ini, oke sahabat BMC, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman yang saya alami di sini ketika saya melakukan pengenolan dari bahan sancang. Nah, di sini sebelumnya saya ceritakan ada beberapa bahan sancang yang saya nolkan, termasuk yang ini ya, yang ini, dan begitu juga yang ini. Yang ini, terus ada 2, ada 3. Nah, ini lagi 1. Nah, yang ini teman-teman. Nah, yang ini ya. Ini saya nolkan bersamaan. Ada sekitar 4, kalau nggak salah 4. Nah, jadi ada 4 bahan yang saya nolkan. Namun yang di sini cuman hanya ada 3. Nah, jadi di kebun yang 1 saya nolkan 1 pohon. Nah, yang di kebun yang satunya, yang di sebelah itu mengalami kematian teman-teman. Jadi setelah saya nolkan, dan itu langsung ngedrop dan langsung mengering. Nah, seperti itu. Kesimpulannya di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan pohon kita ketika dilakukan pengenolan itu, pemotongan batang seperti ini langsung mengering. Padahal di bagian sisi kiri dan kanan itu ada mata tunas. Nah, ketika saya melakukan pengenolan. Nah, jadi di video ini saya akan bagikan sebab daripada pohon itu bisa mati, agar kedepannya kita sebagai pemula dan senang berproses itu bisa berhati-hati ya ketika melakukan pengenolan. Nah, jadi kita lihat aja teman-teman, kita langsung lihat bahannya ya, biar lebih jelas seperti apa. Jadi kita di video ini kita berbagi pengalaman untuk kedepannya biar bisa berhati-hati ketika kita melakukan bahan. Namun kasus ini sih jarang sekali terjadi ya, jarang sekali terjadi. Namun ada salah satu teman saya juga ada yang mengalami ya, dia juga mengalami hal yang sama, cuman beda di pencapaian. Pohonnya itu sudah di perantingan. Nah, teman saya katanya itu melakukan pruning, terus setelah habis di pruning itu langsung pohonnya mati ranting. Nah, itu dia sempat menanyakan ke saya, cuman saya juga tidak paham kok bisa mati seperti itu. Nah, jadi kemungkinan kasusnya sama, cuman beda di pencapaian pohon. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat penting menurut saya ya, untuk kedepannya kita bisa belajar dari pengalaman biar bisa berhati-hati. Nah, oke, kita lanjut aja teman-teman ke bahannya ya, kita lihat. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bahan yang mati ya. Ketika saya melakukan pengepresan, nah ini sudah kering teman-teman. Bahannya sudah kering ya. Saya membagikan ini agar teman-teman yang suka berproses bisa berhati-hati ketika melakukan pengepresan batang utama seperti ini ya. Nah, untuk penyebab kematian dari bahan ini persisnya itu sih saya juga tidak paham, saya tidak mengerti. Nah, karena ketika saya melakukan pemotongan ini, kondisi pohonnya atau bahan ini memang benar-benar sangat subur sekali teman-teman. Kondisinya sangat subur sekali dan sangat sehat. Begitu. Jadi untuk cangkokannya sudah saya panen, hanya saja saya tidak sempat membuatkan video ya ketika melakukan pemotongan ini. Nah, jadi seperti inilah. Jadi kita perlu berhati-hati ketika melakukan pemotongan. Nah, mungkin ada beberapa faktor di sini untuk penyebab daripada kematian dari bahan ini teman-teman. Karena seperti di awal saya bilang,
teman saya juga ada mengalami kasus yang sama. Cuman bedanya di pencapaian bahan. Nah, bahan teman saya itu sudah di perantingan ya. Menurut teman saya, dia melakukan pengepresan pruning daun katanya. Nah, setelah di beberapa hari ternyata dia itu mati ranting. Nah, jadi untuk itu pun saya juga tidak paham sebenarnya. Nah, jadi saya perkirakan kesimpulannya di sini untuk bahan saya sendiri ini karena disebabkan saya melakukan pemotongan di musim hujan, pengepresan di musim hujan. Nah, itu yang pertama, di musim hujan. Terus seharusnya saya melakukan sungkup dengan plastik ini biar tidak masuk air hujan ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini memang kondisi tempatnya itu memang sangat teduh dan sinar matahari itu hanya dapat dari jam sekitar jam 10 ya, jam 10 sampai jam 12. Nah, terus menjelang sore itu sudah tertutup lagi karena di sekitarnya ada pohon yang cukup besar-besar. Nah, itu. Terus begitu juga angin di sini memang sangat kurang, teman-teman. Nah, makanya beberapa bahan saya itu saya pindahkan ke kebun yang satunya, ke polybag seperti itu ya. Nah, jadi mungkin seperti itu teman-teman, beberapa faktor karena kebetulan saya mau melakukan pemotongan ini di musim hujan, karena ini kasus pertama kali yang saya alami ketika melakukan pengepresan. Karena dulu pernah melakukan pemotongan itu pas tidak ada mata tunas, itu pun masih bisa hidup dan sampai sekarang. Nah, sedangkan di sini sudah ada mata tunas, saya memang sudah siapkan sisakan mata tunas. Ini ada satu ruas lah ini. Nah, seperti itu. Jadi seperti tadi saya bilang itu mungkin karena faktor di musim hujan. Nah, yang kedua di sini karena sinarnya kurang. Nah, maka dari itu potensi hama jamur itu bisa lebih cepat berkembang ketika pohonnya itu kita nolkan, terus kondisinya di tempat yang teduh. Nah, seperti itu. Jadi pohon yang bersamaan saya proses ada yang di sini, teman-teman. Dan ini kondisinya sangat sehat dan subur sekali. Nah, yang ini dia. Nah, ini sebentar. Nah, ini ada agak gelap sedikit ya. Nah, yang ini teman-teman, ini pohon yang bersamaan saya proses atau saya program bersama yang mati tadi itu. Nah, ini ya, waktu itu saya memproses atau melakukan penyertakan itu ada sekitar 10 batang. Nah, jadi ini kondisinya masih sehat dan subur. Untungnya saya tidak langsung press bersamaan waktu di bahan yang satunya itu. Nah, ini kondisinya masih sehat. Nah, jadi seperti itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jadi seperti di awal saya bilang, di sini channelnya itu membagikan tips dan trik cara berproses. Namun tidak hanya keberhasilan yang saya bagikan, kegagalan pun saya bagikan di sini untuk pembelajaran ya, pembelajaran buat kita semua untuk kita berhati-hati dalam berproses, karena ini masalah waktu. Jadi biar tidak sia-sia ya kita melakukan pemrosesan atau melakukan program bahan. Ketika bahan itu sudah seharusnya sudah jadi atau sudah bagus, malah mati seperti yang milik saya yang tadi di sana itu. Nah, yang itu teman-teman. Oke, sahabat BMC, sampai di sini dulu sharing kita. Semoga bisa bermanfaat tentunya. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.